Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga dimudahkan dalam segala urusan serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, di sini kita akan coba belajar bersama dan saya akan coba memberikan tips bagaimana cara membaca nilai-nilai komponen elektronika, ya ini komponen-komponen pasif ya. Ya ini berupa resistor, kapasitor ataupun juga induktor, karena ketiga komponen ini adalah komponen-komponen pasif ya, atau jenis komponen pasif. Di sini untuk aplikasinya sudah saya siapkan. Untuk nama aplikasinya adalah SMD Info ya. Jika teman-teman belum punya, teman-teman bisa download langsung di Play Store dan mengetikkan tulisan SMD spasi info, dan nanti otomatis akan ditunjukkan aplikasinya dan silakan diinstal. Untuk aplikasinya ini untuk kapasitasnya tidak besar, kurang lebih sekitar hampir 5 MB ya. Jadi di sini langsung aja kita buka aplikasinya. Dan untuk tampilan awal kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa gambar ya, gambar komponen resistor yang standar atau makro yang menggunakan cincin warna, dan juga kapasitor standar yang berwarna orange, dan juga komponen-komponen SMD ya. Ada resistor, kapasitor, dan juga induktor. Dari sini kita akan mulai saja dari resistor yang menggunakan cincin warna, yang posisinya ada di kiri paling atas. Nah, di sini untuk tampilan menunya seperti ini. Di sini ada pilihan angka ya, 3, mulai dari 3 sampai 6. Ini maksudnya adalah berapa cincin warna yang digunakan dari resistor tersebut. Umumnya untuk resistor yang ada di pasaran dia menggunakan sebanyak 4 cincin warna dan juga 5 cincin warna. Dan di sini sebagai contoh kita akan memasukkan warna yang pertama. Jika kita menjumpai komponen yang kita lepas atau kita inspeksi, kita ketahui warnanya, kita tinggal memilih warna-warna yang terdapat pada resistor tersebut. Di sini saya contohkan, misalkan resistor tersebut warnanya adalah coklat, kemudian warna hitam, dan kemudian warna orange, dan yang terakhir adalah warna gold atau warna emas. Karena di sini untuk 4 cincin warna, untuk kebanyakan warna yang keempat itu dia menggunakan warna emas sebagai toleransinya. Dan di sini terbaca untuk resistansinya adalah nilainya sebesar 10,0 kilo ohm atau 10 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih sebesar 5,0 atau 5% ya. Karena di sini warna emas untuk toleransinya adalah sebesar 5%. Jika ingin mengubah warna yang tadi kita pilih satu persatu, kita bisa tap tombol tanda panah yang dua yang di sebelahnya ya, yang kotak warna abu-abu. Kita bisa menghapusnya satu persatu, atau kita bisa menghapusnya semua secara langsung dengan mengklik atau mentap pada komponen resistornya atau warna yang sudah ada pada resistornya seperti ini. Nah, otomatis warna yang sudah ada akan hilang semua, dan kita bisa memasukkan warna baru, misalkan warna merah, kemudian merah lagi, kemudian warna kuning, dan juga warna terakhir, warna yang keempat adalah warna emas. Tetap sama untuk warna keempat, tetap warna emas, karena di sini sebagai contoh adalah toleransi yang umum kita jumpai di pasaran. Dan untuk nilainya di sini tertera adalah 220,0 kilo ohm atau 220 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih sebesar 5%. Untuk selanjutnya, untuk yang 5 cincin warna, kita bisa juga memasukkan sebanyak 5 warna ya. Misalkan warna coklat, terus warna hitam, dan hitam lagi, kemudian warna merah. Dan karena ini adalah 5 cincin warna, berarti yang paling umum kita jumpai untuk warna yang kelima adalah warna coklat sebagai toleransinya. Nah, di sini langsung terbaca untuk nilai resistansinya adalah 10,0 kilo ohm atau 10 kilo ohm dengan toleransi kurang lebih 1,0 atau 1% ya. Untuk menghapusnya satu persatu ya bisa klik tombol abu-abu
yang ada di sebelahnya, atau bisa juga klik pada komponen atau gambar komponennya di sini. Nah, otomatis warna yang sudah ada tadi akan hilang semua. Dan untuk warna yang lain nanti bisa teman-teman tuliskan atau bisa pilih warna yang sesuai dengan resistor yang sedang teman-teman cari nilainya. Misalkan seperti ini, untuk toleransinya tetap warna coklat ya. Maaf, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, hampir mirip antara warna coklat dan orange, dan teman-teman harus jeli warna tersebut apakah warna orange atau warna coklat. Sebagai contoh di sini untuk nilainya adalah 330 kilo ohm dengan toleransi 1%. Dan untuk warna yang dipakai adalah orange, hitam, orange lagi, kemudian warna coklat untuk toleransinya. Di sini jika bisa dihitung manual adalah warna yang 1 dan 2 serta warna yang ketiga itu nilainya tetap ya. Orange yang pertama adalah angka 3, yang kedua adalah angka 3, dan cincin yang ketiga adalah angka 0, dan untuk cincin yang keempat adalah faktor perkaliannya. Di sini karena nilainya yang pertama, yang ketiga warna yang pertama adalah 330, kemudian dikalikan 100.000 ya, dikalikan 1000. Karena orange itu nilai perkaliannya adalah 1000, maka 330 dikalikan 1000, maka hasilnya adalah 330.000. Dan untuk toleransinya tetap 1%. Jadi untuk nilai akuratnya nanti jika diukur di multitasker tidak selalu sama. Misalkan bisa kurang dari 330 kilo atau bisa lebih dari 330 kilo ohm. Oke, next selanjutnya kita langsung masuk ke kapasitor yang umum ya, seperti ini. Anggap saja ini kapasitor bentuk apapun ya. Di sini untuk contohnya ini adalah kapasitor keramik. Jadi misalkan teman-teman menjumpai nilai pada kapasitor tersebut nilainya adalah 102, maka untuk nilai pastinya di sini adalah 1000 picofarad atau 1 nanofarad ya. Karena di sini 10 dikalikan ditambah nolnya 2 lagi jadi menjadi angka 1000. Jika dibaca di sini adalah 1000 picofarad atau kita persingkat menjadi 1 nanofarad. Jika angka belakangnya adalah angka 4, maka nilainya adalah 100 nanofarad. Dan di sini sudah terbaca ya. Jika angka belakangnya adalah angka 3, berarti nilainya adalah 10 nanofarad. Itu kurang lebihnya ya. Jika yang belakang angka 5, dia nilainya adalah dari 1000 nanofarad atau 1 mikrofarad. Ini bisa juga sampai angka 6, misalkan seperti ini, 1 atau 10 mikrofarad. Tetapi untuk kapasitor jenis yang non-polar itu jarang ditemukan nilai sampai 10 mikrofarad. Tetapi paling tidak kita bisa mengetahui ya, dari sini kita tinggal menuliskan angkanya saja, nanti otomatis nilainya sudah bisa ditampilkan pada tabelnya, dan teman-teman tinggal mengukur langsung, misalkan dites dengan multitasker apakah nilainya masih sesuai dengan tulisan atau tidak. Selanjutnya di sini juga ada induktor. Ini induktor yang umum ya, yang bisa kita jumpai. Misalkan seperti ini, untuk angka yang tertera pada bodinya adalah nilai 100 seperti ini. Maka nilainya adalah 10 mikrohenry ya. Di sini U adalah mikro, sedangkan M adalah mili. Jadi 10 mikrohenry sama dengan 0,01 milihenry. Jika angka belakangnya adalah 1, maka nilainya adalah 100 mikrohenry atau 0,1 milihenry. Jadi untuk pembacaannya kurang lebihnya sama ya, seperti kapasitor dan juga resistor. Jadi di sini tinggal dikalikan saja atau dikonversi dari mikro ke mili itu berapa. Jadi di sini jika misalkan 100 mikrohenry itu dikonversi ke mili adalah 0,01 atau nilainya adalah 0,1 milihenry ya. Dan jika untuk nilai-nilai yang lain itu bisa teman-teman cek pada bodinya.
tertera berapa, atau misalkan teman-teman mempunyai alat ukurnya, misalkan induktor tester atau induktor meter, bisa diukur langsung apakah nilai tertera pada bodinya itu sama ketika teman-teman ukur dengan menggunakan multimeter. Dan untuk komponen-komponen yang lain, misalkan di sini untuk komponen SMD ya, agar lebih cepat di sini teman-teman bisa langsung pilih yang selection of code by value. Nah, di sini bisa teman-teman langsung masukkan nilainya langsung, misalkan 10 kilo ohm. Nah, otomatis nanti akan muncul contoh-contoh resistor yang nilainya adalah 10 kilo ohm ya. Di sini untuk resistor jenis SMD untuk nilai 10 kilo ohm bisa juga tertulis pada bodinya adalah 1002. Ada juga yang 0103 atau 0014. Ada juga yang memakai kode 01C. Itu nilainya sama adalah 10 kilo ohm. Sedangkan untuk resistor yang menggunakan cincin warna di sini adalah 100 merah dan merah. Ini toleransinya 2% karena toleransi 2% adalah warnanya merah. Sedangkan untuk warna merah di sini karena dia menggunakan 5 cincin warna, maka tinggal ditambahkan ya. Di sini adalah atau dikalikan 100 ya, coklat hitam-hitam itu adalah nilainya 100, kemudian ditambahkan nolnya 2 atau 100 ditambah nolnya 2 adalah 10.000 ya. Jadi nilainya adalah 10 kilo ohm. Jadi 10.000 ohm itu sama dengan 10 kilo ohm. Dan untuk warna coklat di sini, resistor yang warna coklat ini adalah resistor yang umumnya wattnya lebih besar ya. Contohnya 1 watt ke atas itu biasanya ada tulisan 10 kilo ohm pada bodinya. Nah, ini lebih memudahkan kita ya jika kebetulan kita sudah mengetahui nilainya tapi kita tidak tahu kodenya. Di sini bisa dituliskan sesuai nilai yang kita mau berapa, nanti otomatis contoh resistor yang menggunakan nilai tersebut akan muncul pada tabel. Untuk kapasitor juga sama. Di sini kita bisa pindah yang selection of by value ya, yang pilihan kotak yang sebelah kanan. Di sini juga teman-teman bisa masukkan nilainya langsung, misalkan 10 nanofarad. Nah, seperti ini. Nanti muncul contohnya kodenya berapa, untuk kode angkanya berapa, kode warnanya seperti apa. Nanti di sini akan muncul semua. Misalkan di sini kita ganti menjadi 100 nanofarad, nanti juga akan muncul kode warna dan juga kode angka pada bodinya seperti ini. Jadi ini lebih mudah ya dibanding dengan tadi kita harus memasukkan nilai satu persatu. Tetapi di sini tentunya dengan menggunakan aplikasi ini kita dimudahkan dalam mengetahui atau mencari nilai komponen pasti pada komponen yang sedang kita pegang ya, atau kita akan ketahui nilainya berapa. Otomatis nanti aplikasi ini akan membantu memunculkan gambarnya dan juga nilai akuratnya berapa. Oke, itu saja ya, kurang lebihnya penjelasan dari saya untuk aplikasi pembaca nilai komponen pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan coret-coretannya di kolom komentar, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.